Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milainda Sari dari Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta Angkatan 2018. Video dan materi pemaparan ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pengauditan yang diampu oleh Ibu Novita. Hal ini dikarenakan sedang adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan juga dunia. Seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan audit, auditor memiliki waktu audit yang terbatas dalam pelaksanaan dan memberikan kesimpulan atau opini audit terhadap keseluruhan isi laporan atau kegiatan auditnya. Di sini, auditor diisyaratkan untuk dapat memeriksa seluruh bukti transaksi yang digunakan. Namun, hal ini sulit untuk dilaksanakan karena pertimbangan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, auditor diisyaratkan untuk dapat merancang suatu prosedur audit yang cukup dan tepat untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Salah satu prosedur audit yang dapat dilaksanakan yaitu pemeriksaan bukti transaksi. Sehingga, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan bukti transaksi yang akan diperiksa, maka dengan ini saya akan menjelaskan dalam materi sampling audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sampling audit. Sampling audit merupakan penerapan prosedur audit yang digunakan terhadap suatu populasi yang relevan, sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel sebagai basis opini auditor. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan. Bagian pertama akan dibahas mengenai apa itu sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti menunjukkan bahwa item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Dalam praktiknya, auditor tidak pernah mengetahui apakah suatu sampel bersifat representatif atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, maka auditor melakukan audit lebih lanjut atau populasi secara keseluruhan. Akan tetapi, auditor dapat meningkatkan kemungkinan sampel dianggap representatif dengan menggunakannya secara cermat. Ketika merancang proses sampling, pemilihan sampel, dan evaluasi hasil sampel. Setelah kita mengetahui apa itu sampel representatif dan juga tindakan yang dilakukan terhadap sampel, maka kita juga harus mengukur resiko yang mungkin muncul. Resiko tersebut dibagi menjadi dua, yaitu resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling adalah resiko bahwa audit mencapai kesimpulan yang salah, karena sampel populasi tidak representatif. Resiko sampling ini merupakan bagian sampel yang melekat akibat menguji lebih dari populasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu resiko non-sampling. Resiko non-sampling adalah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada pada sampel. Dua penyebab resiko non-sampling adalah kegagalan auditor dalam mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Auditor bisa saja gagal mengenali pengecualian dikarenakan adanya faktor kelelahan, bosan, atau mungkin tidak memahami apa yang akan dicari. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara yang dimiliki oleh auditor untuk mengendalikan resiko sampling. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama, yaitu menyesuaikan ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode pemilihan sampel yang tepat dari populasi. Untuk cara yang pertama, semakin banyak ukuran sampel yang digunakan, maka akan mengurangi resiko sampling. Begitu pula sebaliknya. Dengan semakin banyaknya ukuran sampel yang digunakan, artinya bahwa setiap transaksi yang ada pada perusahaan
tersebut terwakilkan dengan sampling. Lalu untuk cara yang kedua, penggunaan metode pemilihan sampel yang sesuai dapat meningkatkan kemungkinan terwakilkannya sampel yang bersangkutan. Hal ini memang tidak berkaitan atau tidak menghilangkan, bahkan mengurangi resiko sampling. Tetapi hal ini memudahkan auditor untuk mengukur resiko yang berkaitan dengan ukuran tertentu jika metode pemilihan sampel dan evaluasi statistiknya digunakan. Selanjutnya terdapat penyebab resiko non-sampling. Yang pertama, yaitu kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian, dan yang kedua, prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Untuk yang pertama, kenapa auditor mengalami kegagalan dalam mengenali pengecualian? Hal ini dikarenakan auditor mengalami kelelahan, bosan, atau tidak memahami apa yang harus dicari. Sebagai contoh, ada 3 dokumen pengiriman tidak dilampirkan ke salinan faktur. Nah, dalam hal ini, salinan faktur penjualan dalam sampel sebanyak 100. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada pengecualian, hal tersebut merupakan kesalahan non-sampling. Lalu yang kedua yaitu prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif, yaitu dengan memeriksa sampel dokumen pengiriman dan menentukan apakah masing-masing telah dilampirkan ke faktur penjualan dan bukan memeriksa salinan faktur penjualan untuk menentukan apakah dokumen pengiriman telah dilampirkan. Dalam kasus ini, auditor melakukan pengujian dengan arah yang salah, karena memulai dengan dokumen pengiriman terlebih dahulu bukan dari salinan faktur penjualan terlebih dahulu. Prosedur audit dirancang dengan cermat, instruksi yang tepat, pengawasan dan review merupakan cara untuk mengendalikan resiko non-sampling. Metode sampling audit dibagi menjadi dua, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Untuk sampling statistik sendiri, yaitu penggunaan teknik pengukuran matematika untuk menghitung hasil statistik formal dan mengkuantifikasikan resiko sampling. Sedangkan untuk sampling non-statistik adalah penggunaan pertimbangan profesional auditor untuk memilih item sampel, mengestimasi nilai populasi, dan mengestimasi resiko sampling. Tahapan dalam metode sampling. Yang pertama, yaitu ada perencanaan sampel. Perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara memberikan resiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan sampling. Lalu yang kedua ada pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Auditor baru dapat melaksanakan pengujian audit setelah item sampel dipilih. Lalu yang ketiga yaitu pengevaluasian hasil. Dalam pengevaluasian hasil adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Untuk langkah yang kedua yaitu ada pemilihan sampel. Pemilihan sampel sendiri terdiri dari dua metode. Yang pertama terdapat pemilihan sampel probabilistik dan yang kedua pemilihan sampel non-probabilistik. Untuk pemilihan sampel probabilistik, yaitu auditor memilih secara acak item-item sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Metode pemilihan sampel probabilistik ini meliputi pemilihan sampel acak, sampel sistematik, dan pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel. Lalu yang kedua yaitu ada metode sampel pemilihan non-probabilistik, di mana auditor memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bukan metode probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik ini meliputi pemilihan sampel sembarangan dan sampel blok. Untuk metode pemilihan sampel probabilistik dibagi menjadi 3, yaitu ada pemilihan sampel acak secara sederhana, pemilihan sampel sistematik, dan pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel.
Pemilihan sampel secara acak sederhana memiliki kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Auditor sendiri menggunakan sampel random untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan satu arah atau lebih item populasi. Untuk pemilihan sampel sistematis, dilakukan karena auditor menghitung dengan interval yang kemudian memilih item-item yang dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. Untuk interval sendiri ditentukan melalui ukuran sampel dengan ukuran proporsi yang diinginkan. Sedangkan untuk pemilihan sampel probabilitas, yaitu proporsional dengan ukuran sampel. Dengan situasi ini, biasanya auditor lebih menguntungkan memilih sampel yang menekankan item-item populasi dengan jumlah yang lebih besar. Selanjutnya terdapat cara untuk memperoleh sampel, yaitu yang pertama mengambil sampel, di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individu bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Biasanya metode ini disebut sebagai sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran, dan kemudian dievaluasi dengan menggunakan sampling non-statistik atau menggunakan sampling statistik unit moneter. Yang kedua, yaitu membagi populasi ke dalam subpopulasi. Dalam hal ini, biasanya auditor mengambil sampel paling besar dari populasi itu sendiri. Metode ini sering disebut sebagai sampling bertahap dan dievaluasi menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik variabel. Metode pemilihan sampel non-probabilistik. Untuk metode ini dibagi menjadi dua, yaitu pemilihan sampel sembarangan dan juga pemilihan sampel blok. Untuk pemilihan sampel sembarangan adalah pemilihan sampel yang bias yang disengaja oleh auditor. Dalam kasus semacam ini, auditor memilih pos populasi tanpa memandang ukurannya, sumber, atau karakteristik khusus yang membedakannya. Sedangkan pemilihan sampel blok, yaitu auditor memilih pos utama dalam satu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Biasanya, penggunaan sampel blok hanya dapat diterima jika jumlah blok yang digunakan masuk akal. Jika segelintir blok yang digunakan adalah memperoleh sampel non-presentatif, sangatlah besar, dengan menggunakan kemungkinan perputaran karyawan, perputaran sistem akuntansi, dan sifat musiman dari sejumlah jenis. Berikut adalah contoh dari pemilihan sampel sembarangan, yaitu misalnya ketika kita akan melakukan penelitian mengenai kompetensi dosen di sebuah universitas, pertanyaan yang dapat diajukan kepada siapapun mahasiswa dari universitas tersebut atau sebagai sampel yang kebetulan datang pada saat kita berada di tempat untuk melakukan penelitian. Sedangkan contoh pada pemilihan sampel blok yaitu sampel 3 tahap. Pada suatu survei dilakukan penarikan sampel desa dan setiap desa dipilih blok sensus, dan dari blok dan sensus dipilih rumah tangga yaitu desa, blok sensus dan juga rumah tangga. Desa adalah unit sampel tahap pertama. Blok sensus adalah unit tahap kedua dan rumah tangga adalah tahap ketiga. Untuk bagian berikutnya yaitu terdapat sampling untuk tingkat pengecualian. Di sini ada jenis pengecualian yang diperhatikan oleh auditor dalam populasi data akuntansi, yaitu penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang diterapkan klien, salah saji moneter dalam populasi data transaksi, dan juga salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Untuk mengetahui tingkat pengecualian, sangatlah bermanfaat khususnya bagi kedua jenis pengecualian. Yang pertama, yaitu penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang diterapkan klien, dan juga salah saji moneter dalam populasi data transaksi yang melibatkan suatu transaksi. Oleh karena itu, auditor menggunakan secara ekstensif pengambilan sampel audit
yang mengukur tingkat pengecualian ketika melakukan pengujian pengendalian dan jenis pengujian ekspansif atau transaksi. Perihal jenis pengecualian ini, biasanya auditor harus mengestimasi jumlah total rupiah dari pengecualian itu, karena mereka harus memutuskan apakah salah saji yang akan bersifat material. Ketika ingin mengetahui jumlah salah saji, auditor akan menggunakan metode yang mengukur nilai rupiahnya, bukan tingkat pengecualiannya. Untuk yang berikutnya, ada aplikasi sampling audit non-statistik. Di sini ada fase-fase dalam menerapkan sampling, yaitu yang pertama, merencanakan sampel, yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, yang ketiga, mengevaluasi hasil. Untuk yang pertama, merencanakan sampel terdapat dua langkah yang digunakan, yaitu menerapkan tujuan dari pengujian audit, menerapkan apakah pengambilan sampel audit akan diterapkan, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian, mendefinisikan populasi, mendefinisikan sampel, menentukan tingkat pengecualian yang dapat diterima, menentukan resiko yang dapat diterima akibat resiko pengendalian yang dinilai terlalu rendah, mengestimasikan tingkat pengecualian populasi, menentukan ukuran sampel awal. Yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit hanya terdapat dua langkah, yaitu memilih sampel dan juga menjalankan prosedur audit. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil yang dibagi menjadi 3 langkah, yaitu menggeneralisasikan sampel ke populasi, menganalisis pengecualian, dan menentukan akseptabilitas populasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, fase-fase dalam menerapkan sampling, yang pertama, merencanakan sampel, yang kedua, memilih sampel, dan yang ketiga, mengevaluasi hasil. Untuk yang pertama, merencanakan sampel terdapat 9 poin, yaitu yang pertama ada menyatakan tujuan pengujian audit. Hal ini berarti auditor akan mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo akun yang diauditnya telah dinyatakan dalam keadaan wajar. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan di mana. Audit dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Lalu yang ketiga ada mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Karena sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo mengukur salah saji moneter, yaitu salah saji yang terjadi apabila item sampel disalah sajikan. Yang keempat ada mendefinisikan populasi. Dalam pengujian atas rincian saldo, populasi didefinisikan sebagai item yang membentuk populasi yang digeneralisasikan oleh auditor. Yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Untuk unit sampling non-statistik, dalam pengujian atas rincian saldo, unit sampling merupakan item yang membentuk satu saldo akun. Auditor dapat menggunakan item membantu populasi tercatat sebagai unit sampling untuk menguji semua tujuan audit. Lalu yang keenam, ada menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Hal ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil akhir sampling non-statistik. Auditor akan memulainya dengan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitasnya. Yang ketujuh ada menetapkan resiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi. Resiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi adalah resiko yang bersedia ditanggung auditor, karena menerima suatu saldo sebagai current, padahal salah saji yang sebenarnya dalam saldo tersebut melampaui salah saji yang dapat ditoleransi.
Yang ke-8 ada mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Auditor menggunakan sampling dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk mengevaluasi persentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut yang mempunyai kepentingan. Yang ke-9 yaitu menentukan ukuran sampel awal di mana terdapat 4 faktor, yaitu ukuran populasi, ter, aro, dan emper. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit memiliki 2 poin. Yang pertama, memilih sampel yaitu untuk sampel non-statistik. Standar audit mengizinkan auditor untuk menggunakan metode pemilihan manapun. Auditor akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan setiap metode, termasuk pertimbangan biaya. Untuk sampling bersertifikat, auditor akan memiliki sampel secara independen dan dari setiap angkatan. Selanjutnya, melaksanakan prosedur audit. Dalam hal ini, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Dan tahap yang kedua yaitu mengevaluasi hasil, di mana terdapat 3 poin, diantaranya menggeneralisasikan dari sampel ke populasi, menganalisis pengecualian, dan memutuskan akseptabilitas populasi. Dalam hal ini, auditor harus menggeneralisasikan dari sampel ke populasi dengan memprioritaskan salah saji dari hasil ke populasi dan mempertimbangkan kesalahan serta resiko sampling. Poin kedua, menganalisis pengecualian, yaitu mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Sebagai contoh, ketika auditor mengonfirmasi piutang usaha, semua salah saji berasal dari kelalaian klien untuk mencatat barang yang dikembalikan. Pada poin ketiga, yaitu memutuskan akseptabilitas populasi. Jika menggunakan metode statistik, maka untuk memutuskan apakah suatu populasi dapat diterima auditor bergantung pada aturan keputusan sebagai berikut. Jika interval keyakinan dua sisi untuk salah saji sepenuhnya berada dalam salah saji yang dapat ditoleransi berupa plus minus terima hipotesis bahwa nilai buku tidak disalah sajikan dalam jumlah yang material. Jika terjadi sebaliknya, terima hipotesis bahwa nilai buku disalah sajikan dalam jumlah yang material. Sampling audit statistik. Metode sampling yang sering digunakan adalah sampling atribut. Metode ini sering digunakan auditor untuk menemukan kecurangan pelanggaran serius dari unsur pengendalian internal perusahaan dan ketidakberesan yang lain. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi dari semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Aplikasi sampling atribut terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama merencanakan sampel. Tujuan merencanakan sampel adalah memastikan pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan resiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Yang kedua, memilih sampel dan melakukan prosedur audit. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi dan melakukan pengujian dokumen serta membuat prosedur audit. Yang ketiga, mengevaluasi hasil yang berarti setelah auditor melaksanakan semua proses audit, maka auditor akan menarik kesimpulan berdasarkan pengujian audit di suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Sampling dilakukan apabila waktu dan biaya tidak
tidak memungkinkan memeriksa seluruh transaksi dan kejadian dalam suatu populasi. Keuntungan dari sampling adalah menghemat sumber daya, baik itu biaya, waktu, maupun tenaga. Yang kedua, ruang lingkup yang dicakupnya lebih luas. Lalu yang ketiga ada informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Dan yang terakhir, pekerjaan lapangan lebih mudah dibandingkan dengan cara sensus. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.